여기서 만났던 Di awal film kita diperlihatkan sepasang kekasih yang baru menikah. Wanita yang bernama Sohei menjalani kehidupan mewah yang bahagia. Sebab dia dimanjakan suaminya yang manis dan pekerja keras, yaitu Man-gil. 자기 근데 오늘 동창 근데 어째 Suatu malam usai pulang terlambat dari reuni sekolah, Sohei menjadi khawatir. Pada saat pesan cabul dari nomor tidak dikenal muncul di ponsel suaminya. Dari sinilah ia mulai curiga bahwa suaminya sedang berselingkuh. 자기 이번 Guna menenangkan ketakutannya akan kemungkinan perselingkuhan yang terjadi, dia pun menyewa seorang penyelidik swasta yang dikenal dengan nama Dr. Jang untuk secara diam-diam mengikuti suaminya berkeliling dan juga mencatat rutinitas hariannya. 확인은 해봐야 되지 않겠습니까? 4월 15일 남편분이 집을 나간 시각이 새벽 5시 30분. 오! 나이샷! Melalui penyelidikannya, Dr. Jang menyampaikan kebenaran yang aneh mengenai aktivitas suaminya yang tidak bisa dibayangkan. Ternyata Man-gil bukannya bekerja, namun tiap harinya hanya bermain saja. Menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berolahraga di pusat gym dan menghadiri klub malam tempat dia menjemput para wanita setiap hari, lalu membawanya ke hotel ternama yang pastinya melakukan mantap mantap di sana. Hal tersebut masih terbilang masuk akal, sampai Sohei mengetahui dia adalah istri keempat Man-gil. 네 번째. Dan dia melakukan hal-hal lain yang menentang hukum alam, seperti diam-diam meminum beberapa liter bensin di pom pengisian bahan bakar. Namun untuk hal itu tidak membuat Sohei percaya, sampai ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jang menyimpulkan Man-gil pastinya anggota ras alien yang disebut dengan Unbreakable, yang diam-diam hidup di antara manusia guna mencari DNA mereka. Mengingat suaminya selalu berselingkuh membuatnya ingin membalas dendam. Ketika suaminya tertidur, ia sempat ingin membunuhnya dengan pisau, namun ia tak tega membunuh suaminya sendiri. Scene berpindah, di mana ternyata makhluk seperti Man-gil sudah diketahui cukup lama oleh suatu organisasi luar angkasa. Mereka juga ingin menangkapnya dan mempelajarinya. didn't study the DNA of humans. 를 퍼뜨리려고 하는 것이죠. Could be disastrous for the human race. Mengetahui bahwa suaminya seorang alien yang menyamar menjadi manusia, membuatnya gugup setiap kali mereka bertemu. Namun kejanggalan terjadi saat Sohei tiba-tiba tak sadarkan diri yang mana itu adalah ulah Man-gil dengan cara meracuninya. 나도 네가 해주는 밥 먹냐고 아주 죽을 뻔했다. Ketika dibawa ke rumah sakit, Sohei dinyatakan meninggal oleh dokter. Pihak asuransi pun berdatangan yang rupanya itu adalah akal-akalan manggil untuk mendapatkan uang. Tiba-tiba saja Sohei terbangun, yang membuat semuanya terkejut. Manggil lalu pura-pura bahagia agar terlihat seperti suami yang baik. Kata si dokter, Sohei selamat karena ia tersedak. Sohei yang tahu itu perbuatan suaminya, tak segan-segan lagi untuk membunuhnya. Dengan meminta bantuan dokter Jang, bersama temannya bernama Serah, yang pernah membunuh suaminya dulu. Kemudian dokter Jang mempunyai rencana membunuhnya dengan membuat manggil kesetrum di bak mandi. 물과 전기 틀림없어요. 믿으세요. 그 순간 조명을 통해서 엄청난 전류가 흐르게 됩니다. 자, 그러면 엑서사이즈를 해볼까요? 에?
Mereka bahkan latihan sebelum melakukannya. Hingga muncullah Yang Sun, seorang teman lamanya dengan membawa senjata. Dan ternyata Dr. Jang adalah pacarnya Yang Sun, yang ia duga sedang berselingkuh. Sarah dan Dr. Jang lalu bersembunyi di kamar mandi dengan sangat hati-hati. Ketika hampir ketahuan, Sarah langsung pura-pura sedang BAB. 똥 싸는 거 안 보이냐? Yang membuat Yang Sun merasa bersalah dengan hal itu. Sohee mencoba menenangkannya hingga ia menekan tombol korek api yang terhubung dengan bak mandi tadi. Dan pada akhirnya Yang Sun tak sengaja membunuh pacarnya sendiri. Di saat-saat genting seperti itu, Man-ge kembali ke rumah. Mereka bertiga kemudian sebisa mungkin menyembunyikan mayat Dr. Jang. 정전됐었나 봐. Akan tetapi Sohee tetap menjalankan rencananya dengan mendesaknya untuk mandi sampai ia menekan tombolnya. Setelah kesetrum, Sohee sangat berharap ia akan mati. Namun nyatanya tidak. Man-ge terlihat biasa-biasa saja, yang membuatnya tidak sadar bahwa ia sedang ingin dibunuh. Mereka pun menggunakan ulang tahun Man-gil untuk alasan mereka ada di sana. Dan pada akhirnya perayaan dilakukan dengan penuh kepura-puraan. Hingga Sohee kembali memasukkan racun ke minumannya. Kemudian saat Man-gil hendak meminumnya, ia merasa tak enak karena minum sendirian. Sehingga mereka terpaksa adu suit bersama. Rencana Sohee berhasil saat Man-gil lah yang pertama kali kalah, lalu meminumnya. Namun bukannya berefek, ia malah menikmati minuman tersebut, yang membuat mereka terkejut dan takut. Pada saat kedua kalinya, ternyata Yang Sun lah yang kalah, dan terpaksa ia harus meminumnya. Namun tiba-tiba ada suara telepon yang membuat Man-gil menjadi keheranan. 전화 온 것 같은데. Melihat ada seseorang di lemari, secara spontan ia memukulnya dengan sangat keras karena mengira ia adalah seorang maling. Mereka bertiga lalu menyalahkan Man-gil karena sudah membunuh seseorang. Akan tetapi agar bisa selamat, mereka menyarankan untuk dikubur secara diam-diam di suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, Man-gil bertemu dengan teman-temannya yang rupanya ia juga ingin membunuh Sohee. BTW teman-temannya ini juga alien loh. Dan mereka disuruh untuk menunggu di rumah oleh Man-gil. Lanjut, Man-gil menggali tanah tersebut sangat dalam. Sehingga saat Dr. Jang dijatuhkan, Man-gil dipukul dengan keras, yang membuatnya terjatuh juga. Dengan cepat mereka bertiga menguburnya kembali. Mereka pulang kembali menggunakan mobil dengan perasaan lega. Namun nyatanya tidak. Man-gil dengan mengganas mengikuti mereka dari belakang. Namun saat di atas mobil, beruntung Man-gil terjatuh dari atas jurang yang tinggi. 100%야. 발견된다 해도 실족사 처리될 거고. Akan tetapi saat pulang, lagi-lagi mereka harus mengubur 4 mayat yang kira-kira bekas minum racun sebelumnya. 몸 담그고 목욕이나 했으면 좋겠다. Namun di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh polisi yang mencurigai mereka. Dan pada akhirnya mereka ketahuan habis meminum miras. Kemudian mereka dibawa ke kantor polisi. Mereka kembali gugup saat pihak polisi meminta mayat-mayat tadi diperiksa, sebab mereka belum mengetahui hal tersebut. Namun aneh, mereka nampak seperti orang yang sehat. 조회 좀 하도록 하겠습니다. 저 신분증 좀 한 번씩 꺼내. Di situ ternyata juga ada Dr. Jang dengan penampilan yang berantakan dan lupa ingatan.
Cerita berpindah di mana rupanya Manggil masih hidup setelah terjatuh dari jurang tadi. Ia lagi-lagi meminum bensin dengan sangat banyak. Dari sinilah kita tahu untuk mengumpulkan energi, alien tersebut harus meminum bensin untuk bertahan hidup. Lanjut, ia terus berjalan sampai ia tiba juga di kantor polisi. Manggil mencoba menghubungi Sohei yang sedang bersembunyi. Ia heran, suara telepon itu ada di dekatnya. Sampai ia sadar bahwa Sohei ada di sana. Singkat cerita, mereka ingin kembali ke rumah yang nampak Manggil tidak mengingat apapun. Namun ternyata Manggil hanya pura-pura dan ingin balas dendam dengan terjun ke sebuah jurang juga. Mereka bertiga masih selamat dan mencoba melarikan diri dari kejaran Manggil. Hingga Manggil merobohkan alat bangunan tersebut yang membuat mereka bertiga terjebak. Namun saat Manggil mencekik Sohei untuk membunuhnya, terdengar di sana sebuah ledakan. Rupanya itu adalah organisasi luar angkasa yang ingin menangkap Manggil. Ketuanya sendiri adalah seorang alien yang dianggap Manggil sebagai pengkhianat bangsanya karena memihak manusia. Dan pertempuran pun tak terelakkan. 제조한 용액입니다. Pihak organisasi tersebut mengalami kekalahan telak. Sohei diam-diam menusuk jarum suntik dari belakang, yang mana suntikan itu senjata pamungkas dari Dr. Jang. Walaupun Sohei terhempas, namun nampaknya suntikan tadi bekerja membunuh Manggil. Dan cerita pun selesai. Tolong bantu like dan share video ini. Terima kasih dan bye.